Pada tahap ini, kita akan mengerjakan bagian kolom kedua, yaitu bagian About Me dan My Services. Langkah pertama, kita coba hapus dulu untuk cat komponen 2 ini. Kemudian kita ubah kelasnya. Kita ganti ke BG White, Flex Container, Flex Call, padding top 10, dan PX5. Nah, kenapa ditambahkan flex dan flex call? Ini seperti kolom pertama, karena kan di kolom kedua ini akan diurutkan secara vertikal, maka diperlukan flex dan flex call. Kemudian untuk PT10 dan PX5 itu untuk menambahkan padding top, jarak antar komponen-komponennya sebanyak 10. Kemudian untuk PX5 itu jarak antar horizontal, secara horizontal. Jadi si cat komponen di kolom kedua ini tuh ada jarak antara atasnya dan bagian kiri dan kanannya. Jadi tidak terlalu mepet dengan kolom pertama dan kolom ketiga. Kemudian selanjutnya kita coba tambahkan teks about me-nya dengan cara menambahkan komponen div lagi di sini. Kemudian kita coba tambahkan kelas flex, flex row. Saya coba tambahkan dulu. Nanti saya coba jelaskan gap x1 uppercase text sm border 2 border black. Kemudian fit px2 py1 tracking wider. Nah, di sini kita tambahkan komponen text about me-nya, about dan me. Ini kelasnya saya tambahkan text bold sesuai dengan desainnya about me. Di sini tambahkan font light. Saya coba tampilkan dulu. Nah, seperti ini hasilnya. Saya coba jelaskan untuk kelas ini dulu ya. Jadi kita membuat satu buah flex container yang mengurutkan secara horizontal. Jadi seperti nama depan dan nama belakang kita di about me ini ada dua komponen, yaitu about dan me, yang dicetak secara tebal dan tipis. Nah, untuk mengurutkan secara horizontal itu menggunakan flex dash row. Kalau untuk secara vertikal memakai kelas flex call. Nah, kita menambahkan gap x1 ini tuh agar jarak antar komponen ada jaraknya gitu. Jadi tidak usah menggunakan margin kelas margin lagi, tapi cukup gap x1. Kalau misalkan kita coba hapus, maka dia akan mepet seperti ini gitu. Jadi kita coba tambahkan gap x1. Kemudian untuk uppercase agar si tulisan about me ini dicetak dengan huruf besar. Jadi kita tidak usah capek-capek mengetikkan secara huruf besar gitu secara manual. Kita cukup menambahkan kelas uppercase. Untuk teks SM ini tuh berguna agar tulisan about me-nya tidak terlalu besar, jadi kecil tetapi masih bisa dilihat. Kemudian untuk border 2 menambahkan border line atau garis di komponennya. Nah, wfit ini tuh berguna agar width-nya itu atau lebarnya itu sesuai dengan konten gitu. Jadi tidak terlalu lebar, tidak terlalu mepet juga gitu. Kemudian ditambahkan padding secara horizontal, jadi kiri kanannya di set padding. Kemudian PY1 itu di set padding secara
vertikal yaitu atas bawahnya gitu. Jadi ada padding juga di atas bawahnya. Kenapa? Karena kalau kita misalkan tidak set paddingnya, dia akan seperti ini kalau tidak di set padding secara horizontalnya. Kalau misalkan tidak di set secara vertikalnya, dia akan seperti ini gitu. Kemudian untuk tracking wider itu agar jarak antar hurufnya itu tidak terlalu mepet gitu. Jadi ada spacing antar hurufnya. Kemudian di dalamnya itu ditambahkan dua komponen yaitu about dan me. Aboutnya itu dicetak secara tebal dan me-nya itu dicetak secara tipis. Kemudian selanjutnya itu kita akan menambahkan komponen di bagian ini. Yang di bagian bawahnya itu pengenalan diri kita. Langkahnya itu kita coba tambahkan di bagian sini. Kita tambahkan sebuah div baru. Kemudian kita coba ketikkan dulu nama atau komponen teksnya. Kita copy paste dulu seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cek dulu tampilannya. Nah, kan masih belum sesuai dengan desain. Kita coba ubah dulu desainnya. Kita tambahkan kelas di div ini. Kita tambahkan text XL, ya text black, font light, MT3, dan tracking wider. Nah, seperti ini. Kalau kita cek lagi, maka tulisannya lebih besar dan hampir sesuai dengan desain. Di sini tuh teks XL itu berguna agar teksnya itu dicetak berukuran besar. Kemudian teks black itu ada style untuk mengatur warna teksnya menjadi warna hitam. Kemudian font light-nya berguna agar teks dicetak secara tipis. Kemudian ini MT3 itu margin top, jadi ada jarak antara text about me dan teks penjelasan ini. Kemudian tracking wider agar teksnya itu ada jarak antar hurufnya gitu. Kalau misalkan tracking widernya dihapus, maka terlihat lebih rapat gitu ya hurufnya. Kalau misalkan kita coba tambahkan lagi, terlihat lebih renggang. Itu namanya letter spacing atau jarak antar huruf. Nah, selanjutnya itu saya coba tambahkan span di bagian nama saya. Nah, di bagian sini. Sorry. Nah, span ini berguna ketika kita menginginkan style terpisah untuk salah satu komponen kata seperti ini. Jadi saya menginginkan nama saya itu dicetak tebal tanpa mengubah eh, mengubah sel secara keseluruhannya gitu. Jadi hasilnya seperti ini. Dan span juga tidak mengubah urutan, karena kalau kita coba pakai div di sini, si tampilannya akan berantakan seperti ini gitu karena dia pakai div. Kalau pakai span itu tidak mengubah secara margin atau paddingnya, jadi cukup style teksnya saja yang berubah gitu. Jadi itu bedanya kenapa di sini pakai span tapi di yang lain pakai div gitu. Kemudian langkah selanjutnya itu kita coba tambahkan komponen di bagian bawahnya yang tulisan ini. Kita coba copy paste, terus kita coba tambahkan di bawahnya, ditambahkan div agar berbeda style. Kita copy paste dulu di sini. Kita lihat ini hasilnya masih belum sama dengan desain. Kita tambahkan kelas div-nya dulu. Kita tambahkan text.
XS agar teksnya berukuran kecil, kemudian black mt3 font light. Nah, kita coba save di sini. Kalau kita lihat teksnya itu sudah berubah menjadi lebih kecil dan sesuai dengan desain. Karena di sini ada font bold, kita coba tambahkan span juga di bagian 30 projects-nya. Ini sesuaikan saja teksnya dengan pengalaman kalian. Jadi tidak sama juga tidak apa-apa karena ini menggambarkan biodata kalian. Di sini saya menambahkan span juga, jadi dicetak tebal seperti ini. Nah, ini tuh udah selesai untuk bagian about me-nya. Selanjutnya kita akan melanjutkan di bagian my services ya. Saya coba lanjut saja di satu video ini agar tidak terpotong-potong. Langkah selanjutnya itu kita coba buat sebuah div baru untuk my services. Tidak jauh berbeda dengan kelas yang ada di about me, jadi kita coba copy paste saja, tambahkan di sini di bagian my services. Nah, karena secara desain my services ini yang dicetak tebal service, jadi kita ubah kelas di bagian sininya. Kita save dulu, kita coba cek. Nah, seperti ini sudah sama ya dengan about me, tetapi masih terlalu mepet jaraknya. Karena masih mepet, kita coba tambahkan kelas margin top 10 di bagian komponen my services-nya. Untuk penjelasan kelasnya sama dengan about me tadi, yang membedakan itu tambahan margin top agar ada jarak antara teks my services ini dengan biodata kita. Selanjutnya itu kita akan membuat komponen yang 3 ini, ada user interface design, mobile application, dan website application. Caranya kita coba tambahkan dulu sebuah div baru di bagian bawah di sini. Kita coba tambahkan satu buah div di sini. Kita tambahkan kelasnya dulu saja. Ini ada kelas flag, terus ada flex row, kemudian ada gap x4, kemudian ada full, dan mt6. Nah, nanti saya jelaskan di akhir. Saya coba buat dulu untuk komponennya mt6, kemudian saya coba buat komponen iconnya. Sebentar ya, saya tambahkan kelas w 60px 60px, selanjutnya itu min w 60px min h. Nanti saya coba jelaskan sel-sel ini untuk apa. Saya coba buatkan dulu agar ada bayangan bagi kalian. BGG 100 likes, justify center
item center rounded full. Nah, saya coba save dulu di sini. Nah, jadi nanti tuh ada sebuah komponen baru bernama icon di sini. Jadi kita membuat sebuah flex container dulu secara horizontal, karena kan ini ada sebetulnya itu ada dua komponen utama, yaitu icon dan penjelasannya. Nah, di sini tuh kita coba tambahkan flex row, jadi agar ada dua komponen besar yang diurutkan secara horizontal. Kemudian gap x4 itu adalah jarak antar komponen ini secara horizontalnya. Kemudian full ini agar komponen dua ini ukurannya full gitu ya. Jadi mentok kiri kanan dari kolom kedua. Kemudian MT6 itu adalah margin top, agar ada jarak antara icon ini dengan tulisan My Services. Nah, selanjutnya W60px H60px itu berguna agar ukuran dari icon itu berukuran 60 pixel secara lebar dan tingginya. Nah, kita memerlukan min W dan min H itu agar ukurannya itu tidak lebih kecil dari 60 gitu. Jadi tetap di 60 pixel, karena terkadang jika ukurannya space-nya kecil seperti ini, terkadang si iconnya itu ikut berubah gitu ukurannya kalau ada tulisan seperti desain ini. Kemudian untuk background gray 100 ini adalah background gray agar ada warna backgroundnya untuk pembeda terlebih dahulu. Terus kita tambahkan flex container dan justify center item center itu agar nanti iconnya itu berada di tengah-tengah di lingkaran ini. Kemudian untuk rounded full sama seperti sebelumnya, agar memberikan kesan border radius gitu. Jadi border radiusnya itu full, jadi memberikan kesan seperti lingkaran. Selanjutnya saya coba tambahkan div baru bagian bawahnya untuk teks dari icon ini. Ada kelas full flag kelas full flag call. Nah, di sini saya coba tambahkan dulu dua komponen dari div-nya, yaitu user interface design, dan di bawahnya itu kita coba copy saja teksnya, delivery UI. Ketika di save, tampilannya masih seperti ini, masih belum sesuai. Kita coba berikan kelas baru. Di sini tuh font bold, uppercase, tracking wider, dan text base. Kita coba save, tampilannya sudah menyerupai desain. Nanti saya coba jelaskan di bagian akhir. Saya coba ubah dulu yang ini, font light, text XS, dan italic. Oke, kita save. Kita coba cek. Nah, sudah sesuai dengan desain. Jadi di komponen ini ada sebuah kontainer atau wadah yang mengindikasikan widthnya full juga. Jadi ada full mengisi kekosongan dari jarak atau space di sini. Kemudian flex call, jadi adalah
Ini tuh flex container yang mengurutkan secara vertikal kalau flex call. Kalau misalkan flex row secara horizontal. Karena ini secara vertikal, jadi pakai flex call. Jadi ada dua komponen di sini, ada text detailnya yaitu user interface design dan description-nya. Nah, di titelnya kita menambahkan font bold agar dicetak secara tebal, uppercase agar dicetak huruf besar semua. Jadi kita tidak capek-capek diketik manual di sini, cukup seperti ini saja, maka sudah dicetak secara huruf besar. Kemudian tracking wider, ini letter spacingnya, jadi jarak antar hurufnya itu tidak terlalu mepet. Kemudian text base ini tuh berguna agar tulisannya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar juga. Kemudian untuk yang bagian komponen keduanya itu dicetak tipis untuk font like, terus text access itu untuk dicetak berukuran kecil seperti ini. Kemudian untuk italic agar dicetak miring, jadi sesuai sama desain seperti ini. Kita coba tambahkan dua dua komponen lainnya yaitu mobile application dan website application. Cara mudahnya kita coba copy paste saja. Untuk div ini kita paste sebanyak 2 kali. Kemudian kita coba ketikkan yang bagian ini, kita ubah menjadi mobile application, dan yang deskripsinya kita copy bagian sini. Kemudian yang selanjutnya website application, ubah juga di sini website application, dan deskripsinya kita ubah juga. Nah, jika sudah di save, kemudian kita akses lagi websitenya, sudah berubah sesuai dengan desain kita. Ini adalah step untuk mengerjakan about me dan bagian my services. Di video selanjutnya kita akan mencari icon yang sesuai untuk website kita.